Dalam Matius 19 ayat 30 sepertinya sama dengan Matius 20 ayat 16. Mohon Boksu berikan penerangan tentang kedua ayat tersebut. Apakah makna kedua ayat tersebut? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan rohani? Apakah ini berhubungan dengan penghakiman dan akhir zaman? Apakah ini menunjukkan kondisi kelak umat percaya di dalam kerajaan surga? Ya, jadi ini pertanyaan yang cukup baik, ya, cukup jeli, ya. Ketika dia membaca, dia juga bisa memperhatikan mana bagian firman Tuhan yang sama, yang relevan, ya. Apakah memiliki makna yang sama? Oke. Matius 19 ayat 30 dan Matius 20 ayat 16. Kira-kira dua ayat ini berbicara hal yang sama tentang apa? Nah, coba perhatikan baik-baik. Matius 19 ayat 30 di sana dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sedangkan Matius 20 ayat 16 juga berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, dua bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam situasi kondisi yang berbeda. Oke, oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui konteks yang ada. Ya, kita perlu mengetahui konteks Matius 19 ayat 30, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Ya, kita coba sama-sama memperhatikannya terlebih dahulu. Dalam konteks Matius 19 ayat 30, ini berbicara tentang orang kaya yang sejak mudanya sudah mengetahui dan melakukan hukum Tuhan, tetapi menolak mengikut Tuhan Yesus oleh karena kekayaannya. Tuhan Yesus kemudian memberitahu murid-muridnya bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini sangat berhubungan erat sekali tentang panggilan Tuhan Yesus kepada orang kaya untuk mengikut Dia dengan panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan untuk menjadi pengikut Dia. Ya, nah jadi di sini kita bisa melihat punya hubungan yang cukup erat, ya. Nah, sebagai penjelasannya demikian. Orang kaya yang sejak muda sesungguhnya telah terlebih dahulu telah mengenal hukum Tuhan dan melakukannya. Ya, hukum Tuhan dimaksud itu hukum Musa, ya, hukum Taurat. Dibandingkan dengan Petrus dan kawan-kawan. Hanya saja ketika Tuhan Yesus menyuruh orang muda itu untuk mengikut Dia, orang kaya ini menolak. Berbeda dengan Petrus dan kawan-kawan yang siap meninggalkan segala-galanya mengikut Kristus. Sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan banyak orang yang terdahulu. Mereka yang sudah mengenal hukum Allah akan menjadi terakhir. Terakhir dalam mengikut Kristus. Dan yang terakhir, mengenal hukum Allah akan menjadi yang terdahulu menjadi pengikut Kristus. Nah, itu sengaja saya buat tanda kurung untuk lebih mudah kita mencernanya. Oke, jadi ini yang bisa saya jelaskan sesuai dengan konteks daripada bagian firman Tuhan yang ada ini. Oke, nah sedangkan pemahaman yang kedua di dalam Matius 20 ayat 16, ini konteks ceritanya berbeda. Nah, ya kita perlu mengetahui latar belakangnya dulu ya.
Nah, pengajaran Tuhan ini tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga. Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebunnya jam 9 pagi, jam 12, jam 3 petang, kemudian jam 5 petang. Artinya jam 9 ada satu orang, jam 12 ada satu orang, jam 3 ada satu orang, kemudian sore jam 5 ada satu orang. Ya, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore ya, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Lalu tuan itu berkata, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini perkataan Tuhan dan pengajaran Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus akhiri dengan kata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, di sini juga penggunaan kata yang sama. Ya, lalu bagaimana konteks bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang perkataan Tuhan Yesus ini? Ya, nah, ini penjelasannya demikian. Ayat firman Tuhan ini berbicara tentang hal upah kerajaan surga. Allah telah menjanjikan mahkota kemuliaan bagi setiap hamba-hambanya yang melayani. Ya, kita tahulah ya di dalam surat Paulus ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Namun dalam pelayanan yang ada yang dipanggil, ini penjelasan saya ya sebagai perumpamaan ya. Namun dalam pelayanan yang ada yang dipanggil sudah melayani 20 tahun. Karena dilahirkan dari keluarga Kristen. Ada juga yang 10 tahun melayani karena setelah berkeluarga dia baru percaya Tuhan Yesus dan melayani. Namun ada juga yang baru mulai pelayanan 2 tahun karena baru saja punya kesempatan mengenal Tuhan dan melayani. Nah, ketika mereka menghadapi tahta pengadilan Allah, ya artinya ketika sudah meninggal dunia menghadapi tahta pengadilan Allah, upah yang diberikan kepada mereka adalah sama adanya, yakni mahkota kemuliaan. Sekalipun yang terakhir ikut dalam pelayanan, upah yang diperoleh tetap sama dengan mereka yang terlebih dahulu dipercayakan untuk melayani. Ya, jadi di sini memberikan pemahaman kepada kita. Nah, kalau kita tahu Tuan itu memberikan 1 dinar untuk yang masuk 5 sore, jam 3 sore, jam 12 siang, dan 9 pagi, itu sama. Karena apa? Sesuai dengan perjanjian. Ya, sama seperti Tuhan juga memberikan perjanjian di dalam firman-Nya bahwa setiap orang yang melayani ada upah dalam pelayanan, ya, yaitu mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi bukan lamanya kita melayani baru dapat mahkota kemuliaan, tetapi kesetiaan kita, ya. Nah, namun menjadi pertanyaan yang baru bagi kita, ya. Pertanyaannya begini, ya. Coba nanti kita jawab di chat, ya. Seseorang yang dilahirkan dari keluarga Kristen atau bukan, siapa yang tentukan? Ayo coba kita sama-sama lihat kira-kira seseorang yang dilahirkan dari keluarga Kristen atau bukan, itu siapa yang tentukan? Ya, Tuhan yang tentukan. Kita sendiri tidak bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga Kristen atau tidak. Ya kan? Jadi hari ini kalau kita dilahirkan dari keluarga Kristen, kemudian kita bisa melayani lebih lama, itu anugerah daripada Tuhan, ya, di mana Tuhan sendiri yang menentukan kita dilahirkan di keluarga Kristen, ya kan, dibandingkan dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya demikian. Bila 2 orang sama-sama dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi yang satu setia melayani Tuhan sejak muda, kemudian yang lain sudah mau meninggal dunia baru melayani Tuhan.
Apakah upahnya sama? Nah, ayo sekarang jawab. Sama atau tidak? Sama, sama, sama. Sama. Oke. Perhatikan. Saya sudah menduga teman-teman akan menjawab sebagian besar jawab sama. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya pertanyaan ini kondisinya sama. Mereka punya kesempatan yang sama, dilahirkan dari keluarga Kristen. Dengan kata lain, mereka punya kesempatan yang sama. Kalau tadi di dalam pertanyaan saya, itu kondisi berbeda. Ada yang bukan keluarga Kristen, ada yang baru percaya Tuhan Yesus waktu mungkin baru mau meninggal dunia baru percaya Tuhan Yesus, gitu ya. Itu kondisinya pasti berbeda. Jadi bagi saya, pemahaman ini memberitahu kepada kita bahwa seseorang yang dilahirkan dari keluarga Kristen itu juga harusnya dia tetap setia sejak muda untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sampai ketika dia dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi oleh karena tahu ada celah ini, dia sengaja sampai mau meninggal dunia kira-kira sudah tua, mungkin ya dia berpikir nanti aku sudah tua dulu lah baru aku melayani Tuhan karena upahnya sama kok. Nah, itu artinya apa? Itulah mengambil celah yang ada. Ya, jadi seharusnya harus bisa dibedakan. Ya, seseorang yang sudah tahu melayani tidak melayani beda dengan orang yang semula belum percaya Tuhan Yesus sehingga tidak bisa melayani. Jadi harus bisa dibedakan. Oke? Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulan demikian. Ketika diberikan kesempatan untuk menjadi pengikut Kristus, pergunakanlah kesempatan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dengan sebaik-baiknya. Ketika diberikan kesempatan untuk melayani, jadilah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan yang dipercayakan pada kita dengan sebaik-baiknya. Upah menjadi pengikut Kristus dan menjadi pelayan Tuhan pastilah akan berpengaruh di dalam kekekalan. Hanya saja kita diingatkan bila kita berjumpa saudara kita yang baru saja Kristen satu hari masuk surga. Bandingkan dengan perampok yang di samping Tuhan Yesus itu. Di saat-saat terakhir baru percaya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan apa? Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Oke? Dan yang baru pelayanan 1 bulan saja dapat mahkota kemuliaan. Kamu dan saya jangan iri dan cemburu, apalagi protes kepada Tuhan. Ya, jadi ini sebuah kesimpulan yang kita mengerti pemahaman yang saya sampaikan tadi. Ya, ketika ada orang yang terakhir baru percaya Tuhan Yesus, upahnya apa? Ya masuk surga. Karena memang Tuhan katakan barang siapa percaya masuk surga. Kemudian juga orang yang melayani setia, ya upahnya sama juga, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ya, jadi itu penjelasan-penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke.